Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 19 ayat 25-27. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diajak untuk mengenang kembali Santa Maria, Bunda Gereja. Saudara-saudara, bacaan Injil tidak saya baca seutuhnya. Yang aslinya bacaan Injil hari ini dari Yohanes 19 ayat 25-34. Tetapi saya ambil ayat 25-27 sehubungan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Saudari-saudara, beberapa pertanyaan yang sering diajukan orang berhubungan dengan praktek umat Katolik dalam relasinya dengan Bunda Maria. Antara lain, 1. Apakah orang Katolik menyembah Maria? Jawabnya tidak. Orang Katolik hanya menghormati Maria. Sembahan itu hanya untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan 2. Mengapa orang Katolik berdoa di depan patung Maria? Jawabnya, karena orang Katolik membutuhkan gambaran sosok Maria untuk dihormati. Pertanyaan ketiga, apakah orang Katolik berdoa kepada Maria? Jawabnya, tidak. Orang Katolik tidak berdoa kepada Maria, tetapi kepada Yesus dalam kesatuannya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan keempat, ketika orang berdoa rosario, orang-orang Katolik itu maksudnya berdoa kepada Maria. Tidak, rosario berfungsi hampir sama dengan zikir, yaitu untuk menenangkan jiwa sambil memohon tuntunan Bunda Maria menuju Yesus. Maka peristiwa-peristiwa yang direnungkan dalam doa rosario adalah peristiwa keselamatan Tuhan yang terlaksana dalam diri Yesus Kristus. Saudari-saudara, semua pertanyaan itu mengarah kepada pembelaan rasional mengenai praktek hidup kita yang disebut dengan alasan-alasan teologis. Tetapi kalau kita kembali kepada gereja perdana, kita akan menemukan 3 alasan kuat mengapa kita menghormati Maria. Pertama, Bunda Maria itu amat dekat dengan Yesus baik secara fisik, mental, dan spiritual. Kalau mau mengenal Yesus sedalam-dalamnya dengan lebih lengkap dan lebih baik dan lebih orisinil, Bunda Maria itulah sumbernya. Kedua, ketika tergantung di salib, seperti kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyerahkan Yohanes kepada Maria dan menunjukkan kepada para murid bahwa Maria adalah ibunda mereka. Ketiga, pada kenyataannya Maria selalu menyertai komunitas Rasul Yesus pada masa-masa awal. Bagaikan bayi yang masih lemah,
Maria merawat dan memelihara komunitas rasul itu hingga menjadi besar dan dewasa, yang kemudian disebut gereja yang berkembang menjadi gereja kita saat ini. Saudara-saudara, namun demikian masih ada satu alasan yang bisa diterima oleh siapapun. Semua manusia normal mempunyai alasan yang mendasar yang berangkat dari pengalaman manusiawi pada umumnya. Coba pikirkan, kalau kita disuruh memilih menjadi yatim piatu, menjadi yatim, menjadi piatu, atau mempunyai ayah dan bunda, pastilah pilihan kita jatuh pada yang terakhir, yaitu memiliki ayah dan bunda. Perjalanan hidup kita menuju surga juga membutuhkan pengalaman itu. Kalau kita teliti betul, latar belakang kitab suci adalah patrilineal, maka Allah pun disebut Allah Bapa. Jadi kalau hanya Bapa, kita ini seperti anak yatim. Kita butuh pendamping yang lengkap, yaitu kasih ayah dan kasih ibu. Dalam diri manusia ada unsur kepriaan yang diistilahkan dengan maskulinitas dan kewanitaan yang disebut feminitas. Keduanya akan tumbuh seimbang kalau ada penuntun yang maskulin dan feminin. Nah, sampai di sini jangan salah gagal paham dengan mengatakan kalau begitu Maria adalah suami Allah Bapa. Bukan sama sekali. Itu ajaran sesat. Yang benar, kasih Allah itu tak bisa dipahami oleh manusia. Dicoba diterangkan bahwa Allah Bapa itu Maha Rahim, Allah Bapa penuh belas kasih. Tapi syukurlah bahwa ada Bunda Maria yang memberi pertolongan, memberi gambaran, memberi nuansa, memberi taste, memberi rasa kasih Allah untuk kita semua. Maka kita orang Katolik tidak menyembah Maria, tetapi mohon pertolongan Maria untuk menunjukkan kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada kita. Itu jelas dalam rumusan doa Salam Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Jadi tidak usah ragu-ragu, mantaplah menghormati dan mohon pertolongan Bunda Maria, Bunda kita semua, Bunda Gereja. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.